Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Detik Sumsel, para generasi muda, penggemar podcast Detik Sumsel. Jadi siang ini saya kehadiran tamu ini. Namanya kayak semi-semi Jepang ini, Kai Lani. Nggak taunya orang Sekayu, bukan orang Jepang. Tetapi usaha Pak Kai Lani ini luar biasa. Ada kaitan dengan Jepang. Nah, nanti kita kupas ini apa-apa yang dikatakan ada kaitan dengan Jepang ini. Selamat siang Pak Kailani. Selamat siang, konnichiwa Pak. Wah, ini sudah mulai bahasa Jepang ini. Kelihatan segar ini, terus segar. Apakah ini karena Jepang itu? Ya, alhamdulillah karena diundang untuk sosialisasi program dari Kementerian Tenaga Kerja, jadi sangat semangat Pak. Ya. Pak Kailani. Tadi di awal saya sebutkan tentang pendidikan plus magang plus bekerja di Jepang. Bisa disebutkan Pak Kelan, apa itu? Ya, ke Jepang ini ada 3 program Mbak. Ya. Pertama program magang kerja ke Jepang dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia yang kerjasama dengan IM Japan. Ya. Kebetulan saya alumninya. Alumni IM Japan. Ya. Apa singkatannya itu? International Manpower Jepang. Iya, Jepang, Pak. Oh ya. Itu asosiasi perusahaan kecil dan menengah yang ada di Jepang. Ya. Ya, berangkat tahun 97 saya pulang ke Indonesia tahun 2000. 3 tahun saya di sana. Jadi mulai tahun 97 sampai 2000, Pak ya? Iya, 3 tahun, Pak. Ya, 3 tahun. Ya, sampai sekarang magangnya itu juga masih wajib 3 tahun. Ya. Itu programnya itu sejak tahun 1992 sampai sekarang masih bagus. Bahkan program IM Japan ini yang paling banyak diminati oleh perusahaan Jepang yang ada di Jepang. Oh, justru perusahaan-perusahaan Jepang itu menginginkan Pak program IM Japan. Iya. Karena mungkin memandang orang-orang Indonesia lumayan lah ya. Iya. Sudah itu pendidikan yang diadakan oleh IM Japan itu sangat bagus sesuai dengan standar etos kerjanya orang Jepang, Pak. Oke, tadi nomor 1. Nomor kedua apa? Nomor 2 ada lagi program kuliah sambil kerja. Itu namanya program Ryugakushi, program yang umum boleh diikuti siapa saja untuk ikut program di Jepang. Mereka kuliah di Jepang pertama bisa kuliah bahasa ataupun kuliah kejuruan sambil bekerja. Nah, itu namanya program Ryugakushi, kuliah sambil kerja. Dan program itu yang paling mudah untuk diikuti di Jepang. Oh, kuliah sambil kerja itu sesuatu yang mudah ya? Iya, yang penting belajar dasar bahasa Jepang, ikut registrasi. Ya, pertama kita carikan beasiswa. Tapi kalau gagal beasiswa bisa mandiri. Dan itu sangat mampu untuk bisa diikuti oleh para pelajar yang akan kuliah sambil bekerja ke Jepang. Ya. Yang ketiga? Itu program bekerja, namanya Tokutegino. Program atau bahasa Inggrisnya itu SSW, Pak. Specific Skill Worker. Nah, itu yang program langsung bisa kerja. Nah, jadi kalau magang tadi namanya bisa magang, kalau belajar tadi bisa belajar, kalau bekerja tadi bisanya bekerja. Ya. Dari sejak tahun 2000, Pak ya, yang buka IM Japan itu, sampai sekarang berapa alumninya, Pak? Atau berapa generasi muda yang ikut di Sumatera Selatan khususnya? Ya. Kalau program IM Japan ini dari tahun 92, Pak. Oh, 92, ya. Itu secara nasional. Untuk di Sumatera Selatan sendiri itu mulai dari 95. 95. Diadakan di Sumatera Selatan. Untuk alumni sendiri Sumatera Selatan kalau sekarang data yang ada yang tercatat yang sempat tercatat ya. Itu biasanya mungkin kan ada yang nggak tercatat gitu kan. Kalau data yang sebenarnya lebih dari 1000, tapi data yang tercatat hanya 700-an orang, Pak. 700. Iya. Itu terbagi 3 tadi. Dari 3 tadi. Yang bekerja. Kalau itu magang saja, Pak. Magang saja itu. Yang dari IM Japan, Pak. Ya. Kalau ditambah yang bekerja, ditambah yang kuliah, ya mungkin sekitar sudah 2000 alumni yang ada di Sumatera Selatan ini. Iya, yang tercatat sekitar 2000 ya. Iya, karena sekarang itu rata-rata lebih dari 100 orang setiap tahun
dari jalur magang saja, yang dari Kementerian Tenaga Kerja. Oh, jadi bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja ya? Ya, kalau jalur magang ini jalur pemerintah yang melalui Menteri Tenaga Kerja, yang kata saya tadi dari tahun 92 sampai sekarang masih eksis, dilaksanakan terus. Bahkan Sumatera Selatan sendiri dalam 1 tahun itu bisa 4 kali melaksanakan rekrut. Kuota penerimaannya tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya, dan ini gratis. Gratis. Iya, Nah, tidak ini dipungut sebenarnya biaya. kesempatan ini ya bagi generasi muda di Sumatera Selatan yang kalau sudah mentok di Indonesia, mentok di Palembang, nah silakan pergi ke Jepang karena mumpung masih muda bisa berpengalaman di sana. Syarat-syaratnya apa Pak untuk masuk IM Japan nih Pak? Kalau syarat laki-laki itu tinggi badan 158. 158. Standar Ya, lah, tidak sampai standar. 160 kan. Ya. Berat badan 50 kg. Mm-mm. Kalau perempuan 150 tingginya. Tingginya Kalau 150. beratnya 40 kg. Wah, langsing ini Pak ya? Iya. Jadi standarnya itu Standarnya sudah itu. standar lah. Ya, sudah itu ada tidak bertato, tidak menggunakan narkoba, yang pasti sehat. Itu saja Pak syaratnya. Itu Iya. ya. Begitu masuk nanti kemudian apa yang dilakukan? Ada seleksinya Pak. Jadi ada rekrutnya. Yang pertama rekrut matematika itu 50 soal. Oh, matematika 50 soal. Dijawab dengan waktu 30 menit Pak. Jadi satu soal itu sekitar 30 detik lah. Iya, satu soal. Itu syarat lulusnya harus benar 35. Dari 50 itu benar 35. Sudah dinyatakan lulus. Ya. Dan dia sistem gugur. Kalau enggak lulus matematika, maka langsung gugur. Kalau lulus, dia lanjut tes cek fisik. Cek fisik tadi tinggi badan, berat badan, tato, tambah lagi buta warna. Ya. Tidak bisa, kalau buta warna tidak bisa. Karena anak-anak di Jepang itu rata-rata kerjanya di bidang teknik, Pak. Lulus cek fisik, artinya tes hari kedua itu bisa kita cek sendiri lulus atau enggak kan. Nah, tes hari ketiga itu tes ketahanan fisik. Lari laki-laki 2,4 km, perempuan 1,2 separuhnya. Push up 35 laki-laki, perempuan 20. Sit up laki-laki 25, perempuan 15. Lulus itu hari ketiga, masuk hari keempat tes wawancara. Wawancaranya tentang program magang kerja ke Jepang, ada materinya yang sudah disediakan oleh Menteri Tenaga Kerja, ya tinggal dipelajari saja. Dan itu wawancaranya bahasa Indonesia, belum menggunakan bahasa Jepang. Belum bahasa Jepang, Pak ya. Lulus dari wawancara itu langsung MCU, medical check up. Nah, medical check up ini berbayar. Biasanya pemerintah daerah menggratiskan melalui pemerintah daerahnya, melalui rumah sakit daerahnya untuk memberikan bantuan biasanya. MCU dinyatakan sehat, yang penting MCU ini kalau tidak ada penyakit dalam, tidak narkoba, aman. Ya. Setelah selesai MCU, anak itu nanti diberikan tugas. Itu belajar bahasa Jepang dasar. Paling lama 2 bulan. Itu hanya dasarnya saja, huruf, hiragana, katakana, kosakata 160, ditambah nanti ada tata bahasa dasar. Setelah paling lama 2 bulan, nanti anaknya akan dites bahasa Jepangnya. Kalau tidak lulus, bisa remedial. Ada remedi ya. Masih tidak lulus juga, diberi remedial, kira-kira kapan anak itu lulus. Jadi sangat mudah itu. Karena saya sendiri belajar otodidak. Dulu tidak ada. Ceritakan Pak pengalaman, kenapa harus ke Jepang waktu itu? Pak Kailan itu. Ya, waktu itu saya termotivasi oleh teman-teman saya waktu SMP. Dulu saya kuliah. Teman-teman saya taman SMA, STM kalau kami dulu tidak melanjutkan kuliah, mereka kerja ke Taiwan, kerja ke Korea. Kebetulan kawan akrab saya itu kerjanya ke Korea. 2 tahun tidak ketemu, saya masih masuk semester 4, ketemu dengan teman saya, minta temanin dia beli mobil, beli rumah, beli kebun sawit, Pak. Hasil dari dia ke Korea? Hasil dari Korea. Sementara saya, ini kayaknya banyak sekali uangnya kerja ke luar negeri Korea. Nah, itu termotivasi saya. Akhirnya saya juga memutuskan berhenti kuliah saat itu. Ya ikut program. Kalau dulu saya ke Arab Saudi, Pak. Ke Arab Saudi pertamanya, Pak ya? Arab Saudi.
pas di Jakarta mau berangkat, kita bikin paspor. Paspor itu saat bikin paspor, ada anak-anak yang rombongan bikin paspor juga. Saya lihat ini kepalanya botak-botak, mau kemana ini? Akhirnya saya tanya, ini mau kemana? Kami ke Jepang katanya, program magang dari Kementerian Tenaga Kerja. Oh ya, berapa gaji di sana? Saat itu ya sekitar 20 juta. Saya ke Arab Saudi 2,5 juta, Pak. Nah, itu. Ke Arab Saudi 2,5 juta, saya hitung. Wah, ini Jepang 20 juta. 20 juta? Iya. Berapa kali lipat ini? Akhirnya saya putuskan nggak jadi ke Arab. Saya ikutlah program ke Jepang. Sampai 3 kali ikut, Pak. Nggak lulus-lulus ikut program magang Jepang. Karena bahasa. Iya, karena saat itu ya politik lah. Oh, politik ya? Ya, kalau kita tidak milih salah satu partai tahun 90-an itu kita Sulit ya? sulit, nggak bisa. Oh, kebetulan berbeda waktu itu ya? Betul, ya. Jadi itu ceritanya akhirnya Sampai 3 kali lolos. Ya. Saya ikut program tahun 97, alhamdulillah lolos ke Jepang. Gitu. Saya dari Muba dulunya. Ya. Setelah itu pulangnya bisa beli-beli, Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, semua yang dicita-citakan dulu, cita-citanya kan ingin beli rumah di Palembang, ingin punya mobil. Bisa selama 3 tahun di Jepang, Pak ya? Betul, iya. Nah, terus Terus Pak Kailani kok bisa menjadi usahanya atau bisnisnya IM atau buka cabang Jepang ini kenapa? Apa dulu di Jepang sana ditawari atau menawarkan diri atau gimana? Ya. Setelah saya pulang ke Jepang, itu banyak terutama warga dari daerah saya sendiri yang datang mau ke Jepang. Ya, akhirnya saya sudah, oke, silakan saya latih. Akhirnya saat itu kita masih sistem semacam kekeluargaan saja. Siapa yang mau ke Jepang kita bantu prosesnya. Terus pada saat 2009, Sumatera Selatan itu di blacklist oleh pihak Jepang, tidak boleh mengirimkan pemuda dari Sumsel itu, blacklist lah. Kenapa? Karena ada hal-hal yang melanggar peraturan di Jepang seperti banyak berkelahi, kabur dari program, sehingga sehingga di blacklist tidak boleh lagi ikut program di Jepang. Akhirnya masih banyak yang minat mau ke Jepang ini banyak. Akhirnya kita ikutlah di beberapa daerah yang daerahnya tidak di blacklist seperti Jambi, Lampung dulu itu kan. Nah, karena keinginan masyarakat ini sangat banyak, akhirnya saya mengajukan untuk dihapus blacklistnya. Syaratnya oleh pihak IM Japan harus ada lembaga yang memberikan sosialisasi sehingga masyarakat Sumatera Selatan itu tersosialisasikan program ini seperti apa harus dilaksanakan. Akhirnya saya menawarkan diri, saya siap untuk bertanggung jawab. Itu diproses sampailah 2014 kita baru diizinkan, Pak. Dari 2009 tadi ya? Iya, itu pun diuji coba dulu. Kita ngirim dulu, datanya bagus ada enggak yang kabur. Akhirnya kita diizinkan dengan syarat ya saya harus ngabdi dulu di IMM Japan, harus ngajar dulu di situ biar tahu betul programnya sekarang itu sudah seperti apa. Akhirnya saya jadi tenaga pengajar di IM Japan, lantas kita buka rekrut dari 2015 sampai sekarang. Ya. Terus Pak Kailan ini juga tergabung dalam pengurus forum CSR Sumsel nih ya. Apakah mau dikembangkan dengan CSR-nya ini Pak Kailan? Betul, itu yang saya harapkan. Untuk saya pertama kali CSR di Sumatera Selatan didirikan dulu, saya diajak bergabung untuk pengembangan SDM yang ada di Sumatera Selatan, karena saya melihat ini pengangguran ini sangat banyak di Sumatera Selatan. Iya. Sementara yang mau ke Jepang ini juga sangat banyak. Nah, di sini permasalahannya tidak adanya pelatihan supaya anak-anak tadi bisa ikut program ke Jepang, tidak tersosialisasinya ke masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Makanya saya kemarin ditawarkan untuk masuk bergabung dengan CSR Sumatera Selatan. Wah, saya sangat semangat sekali. Karena beberapa perusahaan juga yang pernah saya pinta untuk membantu program magang ke Jepang ini sudah pernah diberikan. Ya. Itu di daerah mana Pak yang dulu ConocoPhillip. Oh, ConocoPhillip. ConocoPhillip, ada juga perusahaan Tanjung Inim Lestari, ya itu memberikan bantuan
untuk warga di sekitarnya ya untuk ikut program magang Jepang. Karena sebagian tenaganya juga dari Jepang kayaknya ya. Ya, kalau PT Tanjung Inem Lestari itu memang GM-nya sahamnya milik orang Jepang dan kalau kemarin itu hampir 50% alumni Jepang yang bekerja di situ, Pak. Sejak mulai berdiri. Apa Pak Kailani, barangkali ada generasi-generasi muda pemirsa Detik Sumsel ini yang ingin mencoba. Apa kira-kira pengalaman misalnya magang di Jepang itu seperti apa? Suka dukanya? Suka dukanya? Ya, kalau dukanya itu seperti kalau zaman dulu tuh karena belum ada teknologi ya, Pak. HP. Jadi homesick lah, kesepian, Pak. Sepian langsung masuk Rindu mes sama gitu ya. dia. Apa nggak ada temannya Pak di mes itu? Kebetulan saya dulu sendirian, Pak. Ya, jadi sendirian Iya. dan untuk bertemu dengan teman-teman itu kan dulu belum ada HP, Pak. Iya. Jadi kalau sekarang boleh ya? Kalau sekarang nggak ada lagi yang Batas ya. kesepian itu udah ada. Sebelum datang ke Jepang itu langsung bisa video call itu. Iya. Kalau dulu ya itu kesepian lah, Pak. Kesepian, ya. Ya. Terus ya memang ada budaya Jepang yang sangat berbeda dari budaya kita ya. Karena budaya Jepang ini sangat disiplin. Itu yang menjadi tantangan juga bagi kita. Kalau sukanya ya banyak. Suka semua, lebih banyak sukanya. Iya. Karena gaji juga 30 juta kalau saya dulu, Pak. 30 juta. Satu bulan, ya. Tahun berapa, Pak? 97. 97 sudah 30 juta. Iya. Ya, aduh. Itu harga mobil saja zaman itu masih sekitar 30-40 juta, Pak. Nah, ya. Harga rumah juga sama kan, masih seperti itu dulu kan. Iya. Hebat. Nah, kalau sukanya ya tadi alamnya bersih, enak, tidak ada yang begal-begal, tidak ada, asap dan sebagainya. Tidak ada itu. Jepang dan Singapura tuh memang terkenal sebagai polusi bersih. Betul. Makanya anak saya juga betah di sana. 2 orang anak saya juga sudah di Jepang. Oh, jadi dua orang anak Pak Kailani juga di sana. Iya, yang itu demi magang atau kuliah bekerja? Kuliah sambil bekerja, Pak. Iya. Karena anak saya itu tamat SMA kan umurnya baru 17 tahun. Tamat SMA 17 tahun. Biasanya 18 ya? Ya, 18 17 lah kan rata-rata tamat. Dan kalau saya melihat anak saya itu beda dengan kondisi saya zaman saya dulu. Kenapa? Jadi disiplinnya mulai kerja kerasnya juga beda. Karena anak Gen Z sekarang kan happy semua. Happy. Iya. Jadi kerja kerasnya itu untuk sekolah itu lebih mudah kalau sekarang kan. Iya. Kalau kita dulu kan susah. Nah, makanya kalau saya lihat, wah ini anak saya ikut IM Japa nih kayaknya nggak cocok ini. Makanya saya ikutkan jalur kuliah sambil bekerja. Setelah dia kuliah 2 tahun di Jepang, sekarang dia bekerja dan sudah betah nggak mau pulang. Oh, justru nggak mau pulang sini? Nggak mau pulang, iya. Iya. Yang satu sekarang kerjanya di Tokyo, ya, yang 2 itu di Osaka. Jadi itu masih dalam pantauan IM, Pak, ya mereka di sana? Ya? Kalau bisa kerja, bisa belajar enggak, Pak? Kita mandiri, Pak. Oh, tapi dididik oleh IM? Enggak, Pak. Kita didik oleh kita sendiri. Jadi kita itu kuliah ke sana, belajar sendiri. Nanti kalau ini ada yang mengarahkan. Kita mau kuliahnya di wilayah mana? Apakah di Osaka, Tokyo, biasanya kota-kota besar lah. Kalau kuliah itu kampusnya kan di kota. Nah, di situ kita nanti sambil kerja part-time, Pak. Oh, mereka terbuka ya part-time itu ya? Iya. Kuliah bahasa di Jepang itu cuma 3 jam, Pak, kuliahnya. Jadi selebihnya itu kita bisa bekerja. Praktek ya? Sampai semampu kuat tenaga kita mau bekerja, enggak masalah juga, bisa aja. Karena sana itu rata-rata memang kekurangan tenaga kerja. Betul, kekurangan Kalau tenaga Indonesia kerja. nih kelebihan. Itu masalahnya. Bahkan yang anak saya itu saja yang laki-laki itu bisa sampai 30 juta 1 bulan, Pak. Sambil kuliah. Iya. Kalau yang perempuan enggak sampai sekitar 20 karena dia ya namanya perempuan. Kalau kita berani kuliah itu mau bekerja sampai malam, wah itu bisa itu, Pak. Biasanya lapangan kerja apa, Pak, untuk orang-orang Indonesia nih? Ya, kalau untuk kuliah sambil kerja itu biasanya restoran, hotel, pengolahan makanan ya. Karena dia ada di kota besar, Pak. Iya, betul. Banyak itu kurang malah tenaga kerjanya, Pak. Ya. Pekerjaan itu lebih banyak daripada yang mau bekerja kalau di Jepang. Terus Pak Kailani, untuk IM ini yang mau dikembangkan ke depan,
Ini yang program magangnya ya? Iya, karena ini program gratis dari Iya. pemerintah. Pemerintah daerah itu hanya menyediakan tempat. Ya, syukur-syukur tadi kalau mau membantu paspor sama MCU-nya juga, wah itu sangat diharapkan juga. Kalau program magang ini di Jepang sudah ada tempat untuk bekerjanya ya? Sudah. Jadi Oh. nanti setelah anak itu lulus ya tadi sampai tes bahasa, nanti dia akan didiklat oleh pihak IM Japan. Nanti pemerintah daerah menyediakan tempat saja, nanti tenaga pendidiknya dari Jepang. Dari Jepang pihak langsung ya? Iya. Itu gratis, tenaga kerja, pengajarnya itu juga gratis. Jadi memang dididik untuk siap kerja di Jepang. Betul. Dia akan mendidikan etos kerja, cara bekerjanya di Jepang. Nah setelah itu 2 tahun di Jepang, tetap dalam situasi dia bekerja di sana magang. Magang. Jadi visanya magang. Gitu. Jadi pengalaman yang cukup bagus ya. Betul. Jadi paling enggak etos masyarakat Jepang yang memang dikenal disiplin itu bisa ditiru dalam 2 tahun itu nanti selama magang. Ya, waktu diklat di daerah itu sudah gaya Jepang sudah. Iya, sudah secara Jepang, Pak. Jadi budaya etos kerjanya sudah diajarkan di situ. Disiplin dan jujurnya. Nanti di daerah selama hampir 3 bulan mereka itu dididik, tanda tangan kontrak, nanti akan dididik lagi di Jakarta. Nah, di Jakarta itu digabungkan seluruh Indonesia. Dan itu gratis. Sebelum berangkat ke Jepang mereka akan dapat subsidi 100.000 yen. Jadi sekitar 11 juta sampai 12 juta. Sebelum berangkat ke Jepang, dikasih uang saku. Dikasih uang saku. 11 juta. 11 juta. Iya. Kurang lebih, tergantung yen, pertukaran yen. Yennya berapa tuh? Kalau hari ini yen 113 rupiah ya satu yennya. Jadi kalau 100.000 ya sekitar hampir 12 juta. Itu lah. Untuk siswa magang tadi, Pak, itu gratis ya? Gratis, Pak. Karena dibiayai oleh pemerintah. Bisa. Atau CSR tadi yang mau Bapak mengupayakan CSR tadi. Iya. Karena anak itu didiklat selama 3 bulan di daerah, itu kan perlu asrama sama makan. Iya. Belum mentor ya, mentor lokal. Mentor lokal tidak dari digaji ya. Enggak, sudah ada dari Kementerian Tenaga Kerja dan IM Japan. Jadi kita itu mungkin panitia membantu ala kadarnya saja yang dibutuhkan mereka itu apa. Nah, terus cara mendaftarnya gimana nih? Kalau ada pemirsa Detik Sumsel yang mau daftar ini ke Jepang? Ada linknya, ini Kementerian Tenaga Kerja, ya. Di situ ada IM Japan. Ya. IM Japan. Ya, nanti bisa ditampilkan Ya, bisa diklik di situ ya? Ya, bisa diklik di situ, daftar atau buka saja website Kementerian Tenaga Kerja. Itu ada nanti magang ke Jepang juga ada di situ. Ya. Setiap yang di Sumatera Selatan, IM Jepang tuh ada di Pak Kailani ya? Kalau di Sumatera Selatan itu yang melaksanakannya itu ada 4 kalau sekarang, Pak. Ada 4 ya? Ya, yang pertama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota maupun provinsi, ada lagi namanya IKPEPSI, Ikatan Pengusaha Kensuke Seluruh Indonesia, alumni Jepang yang melaksanakan, ada lagi Pemuda Ansor. Oh, Pemuda Ansor juga mulai buka bisa ya. Jepang. Ya, biasanya dia anak-anak pesantren kan, dia rekrut ya kalau mau ke Jepang. Ada lagi yang namanya PPN, Dewan Pertukangan Nasional juga kemarin sudah bisa melaksanakan rekrut IM Japan. Untuk pelatihan Jepang ya. Tapi akan lebih bagus kalau itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oh, jadi pemerintah daerah dalam hal ini Disnaker, Pak. Dinas Tenaga Kerja. Lebih terjamin ya? Ya, lebih terjamin karena masyarakat kita itu kalau pemerintah yang melaksanakan percaya, Pak. Ya. Kalau swasta ini khawatir ke Jepang nanti lari ke Korea kan. Tidak juga. Kalau Jepang itu walaupun melaksanakannya itu Pemuda Ansor yang merekrutnya tetap saja di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Yang memberangkatkannya itu Menteri Tenaga Kerja. Tetap ya, hanya pengelola istilahnya itu kayak wadah tempat rekrutnya saja. Kayak pemberangkatan haji ya kan, tetap dari DEPA, tapi ada biru-birunya dan sebagainya gitu ya. Ada travel itu. Oke, ini sangat menarik ini program magang di luar negeri khususnya Jepang. Memang sudah bukan hanya Jepang saya kira, perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang dikenal membutuhkan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Indonesia itu memang menerima baik dari tenaga kerja Indonesia, Pak ya. Iya. Bukannya Jepang, kalau saya dengar sih ada Amerika Serikat justru, Pak. Iya. Kakak saya dulu pernah pengalaman dia bekerja di magang di elektronik di Amerika Serikat. Memang akhirnya jagoan dia di
elektronya itu. Karena memang pusatnya elektro kan di Amerika. Ya, saya pikir ini sangat luar biasa apa yang jadi usaha Pak Kailani ini. Pak Kailani, dari kita sempat cerita-cerita ya bahwa Pak Kailani dulu memutuskan ke Jepang ini karena sudah apa Pak di Palembang ini sudah jenuh atau seperti apa? Waktu itu Bapak dalam posisi profesi apa Pak? Kalau saat itu masih kuliah sambil kerja, Pak. Nah, Saya dulu kuliah sambil sopir bis kota, Pak. nah itu sangat luar biasa ini. Sampai Iya. sopir bis kota, akhirnya karena pengen niru temannya, Iya, akhirnya ikut memutuskan untuk pergi ke kerja luar Jepang. negeri, ya, melalui program IM Japan. IM Japan ini juga setelah pulang itu kita akan dapat modal usaha, Pak. Oh, setelah pulang dapat modal Dapat usaha lagi tetap uang di lagi, Pak. Indonesia ya? Ya, diberikan modal usaha untuk mengembangkan usaha. Iya, iya, Ya, iya. Ya. terus kita dapat lagi uang pensiun, uang Eh. kembalian asuransi dan Iya, lain-lain. iya, Jadi iya, sangat iya. banyak itu, Pak. Baik, sangat luar biasa ini obrolan kita dengan Pak Kailani. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk anak-anak muda yang sedang menonton podcast Detik Sumsel. Terima kasih Pak Kailani kehadirannya. Salam pemirsa, anak-anak muda. Yang penting semangat. Gambari, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.